Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah anak-anak ustazah pada sehat semua? Alhamdulillah. Apakah semuanya semangat? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita mempelajari atau membahas tentang apa itu yang dikatakan dengan teks prosedur, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari teks ini. Apa nantinya yang kita dapat, apa manfaat di kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita capai. Nah, bagaimana cara kita mencapainya. Nah, jadi kita harus mengetahui hal ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu apa? Iya benar, tepat sekali. Kompetensi dasar itu adalah hal yang harus kita capai. Ini yang harus kita tahu sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita tahu arah kita itu kemana. Nah, apa itu kompetensi adalah hal yang harus dicapai. Nah, bagaimana cara kita mencapai itu? Yaitu lewat indikator, tepat sekali. Nah, jadi kita mencapai kompetensi dasar ini yaitu lewat indikator. Nah, jika indikator kita sudah kita pahami, maka otomatis kompetensi dasar kita itu akan tercapai. Nah, sekarang kita lihat apa kompetensi dasar kita. Nah, kompetensi dasar kita yang pertama yaitu menganalisis teks, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Nah, ini kompetensi dasar kita. Nah, bagaimana cara kita mencapainya? Apa indikator kita? Nah, itu pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapainya. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa pengertian dari teks prosedur, bagaimana strukturnya, dan bagaimana kebahasaannya. Nah, itu indikator yang pertama. Nah, indikator yang kedua, kita bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, ini adalah hal yang harus kita pelajari dulu. Nah, jika indikator ini sudah tercapai, maka otomatis kita bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, sampai di sini semuanya paham? Apa tadi kompetensi dasar kita? Ya, benar. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, di dalam teks prosedur ini ada 3 pembahasan kita. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada struktur, dan yang ketiga ada kebahasaan. Nah, untuk pengertian, apa yang dikatakan dengan teks prosedur? Teks prosedur, kata prosedur, nah itu kan tidak asing di telinga kita. Prosedur itu adalah tahapan-tahapan, urutan-urutan. Nah, itu yang dikatakan dengan teks prosedur. Ya benar, langkah-langkah juga. Nah, itu yang dikatakan dengan prosedur. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari ini? Nah, mungkin yang perempuan misalnya, yang bakatnya masaknya jago misalnya kan, dan ingin berbagi ilmu ke semua orang. Nah, bisa lewat YouTube. Nah, kita membuat tutorial cara memasak. Nah, tentu harus ada sesuai aturan kita mengupload video sehingga yang menonton itu tertarik, sehingga apa yang kita tampilkan itu menarik dan kita sesuai dan berurutan dan tidak kacau, nanti kita terstruktur video kita. Nah, ini tujuan kita mempelajari teks prosedur. Nah, selain memasak mungkin kita ingin berbagi ilmu tutorial, misalnya kita punya bakat di bidang komputer. Nah, jadi kita bisa tuh tutorial lewat YouTube. Nah, ini adalah pembelajaran ini adalah hal yang penting ketika kita nantinya ingin men-share ilmu kita di YouTube untuk semua orang, sehingga video kita itu menarik, menggunakan bahasa yang baik dan enak didengar oleh semua orang. Nah, inilah manfaat nantinya setelah kita mempelajari ini. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa itu yang dikatakan dengan teks prosedur?
Ayo, siapa yang bisa? Iya, benar, adalah suatu teks yang mempelajari langkah-langkah atau urutan sesuatu. Nah, benar. Nah, jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang mempelajari tentang langkah-langkah, urutan, tahap-tahap dalam melakukan sesuatu. Nah, sampai di sini semuanya paham. Nah, kalau belum paham, boleh bertanya. Silakan bertanya. Udah paham? Oke, sekarang coba kita berikan satu contoh. Nah, di sini ada contoh tentang membuat paspor. Nah, ini kan ada tahap-tahapnya. Apa yang kita butuhkan? Nah, itu adalah prosedur. Bagaimana prosedurnya? Di sini ada juga cara membuat KTP. Nah, ini juga tentu ada prosedurnya. Nah, ada cara memasak nasi goreng. Nah, juga ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, sehingga terciptalah nasi goreng itu, sehingga terbentuklah paspor itu, dan kita mempunyai paspor dan juga KTP. Tentu sebelumnya itu ada proses-prosesnya. Nah, itu contoh dari teks prosedur. Nah, misalnya nih, ustazah memberikan tugas kepada anak-anak ustazah. Coba anak-anak ustazah menulis teks prosedur. Nah, itu kan menulis, tentu kita bingung kan apa yang harus kita tulis pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui bagaimana struktur dari teks prosedur. Nah, struktur berarti tata letak, urutan. Nah, itu strukturnya. Nah, yang pertama di sini ada judul. Nah, tentu di dalam membuat teks prosedur kita harus menentukan apa judul kita, apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ada bahan dan alat. Tentu apa yang kita butuhkan dan alat yang kita gunakan. Nah, di sini ada sebelum alat dan bahan, itu ada juga pengantar kita. Misalnya, maksud dari pengantar ini, nah di sini disebut dengan pernyataan umum. Nah, maksudnya misalnya kita ingin memasak nasi goreng tadi contoh. Nah, jadi di pernyataan umum ini kita tulis seperti ini. Nasi goreng adalah, nah seperti yang di sini. Nah, itu yang pernyataan umum. Nah, yang setelah pernyataan umum bisa bahan dan alat. Apa yang kita butuhkan, apa alat yang kita butuhkan. Nah, itu alat yang dibutuhkan. Nah, struktur yang keempat itu ada langkah-langkah. Nah, inilah proses-proses kita dalam memasak nasi goreng. Nah, jadi ada 4 struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum, yang ketiga bahan dan alat, yang terakhir ada langkah-langkah. Nah, jika kita sudah paham struktur keempat ini, maka terciptalah sebuah teks prosedur. Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar bagaimana strukturnya, bagaimana nantinya kalian dalam menulis teks prosedur. Dan tidak boleh menulis teks prosedur itu sembarangan, acak-acakan. Misalnya langkah-langkah dulu, terus di bawahnya bahan dan alat. Nah, itu kan tidak teratur. Nah, di struktur inilah nantinya ketika kalian menulis wajib sesuai dengan struktur. Oke, nah sampai di sini paham? Ada yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dilampirkan contoh dari teks prosedur, yaitu cara membuat masker dari susu. Nah, di sini terlihat analisis dari struktur teks prosedur. Nah, judul yang pertama tadi seperti Ustazah jelaskan ada judul. Nah, yang kedua ada pernyataan umum. Merawat kesehatan kulit adalah. Nah, jadi dijelaskannya secara umum tentang merawat dari kesehatan kulit. Nah, bagaimana dengan bahan dan alat? Nah, ini adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, ini
struktur yang ketiga. Nah, struktur yang keempat adalah langkah-langkah dalam pembuatan masker dari susu. Nah, ini adalah contoh menelaah struktur dari teks prosedur. Nah, setelah kita melihat contoh dari cara menganalisis dari struktur teks prosedur, nah Ustazah harap semua anak-anak Ustazah paham apa yang dikatakan dengan teks prosedur, bagaimana strukturnya, dan bagaimana cara menentukan bagian-bagian dari struktur teks prosedur pada contoh teksnya. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, yaitu tentang kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.